Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di Dearly Cat Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bebel, sama Bebeng. Oke, sebelum saya mulai videonya, untuk teman-teman yang nggak setuju soal pengobatan sendiri di rumah tanpa ke dokter, silahkan di skip aja video ini biar sama-sama enak gitu ya. Ini saya sharing untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa ke dokter, nggak punya duit untuk ke dokter, atau memang nggak ada dokter di tempatnya kayak gitu ya. Cuma berbagi informasi sesuai dengan pengalaman saya aja. Jadi saya nggak jual obat, saya juga nggak jual produk, saya juga nggak menyuruh kalian untuk mengikuti atau tidak mengikuti cara saya. Silakan, itu balik lagi ke kalian pribadi gitu ya. Dan buat teman-teman yang memang bisa ke dokter, ada duit untuk ke dokter, mau ke dokter, ada dokter di tempatnya. Kalau kucingnya sakit, lebih baik langsung bawa ke dokter aja ya, biar nggak salah-salah gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak buat kalian semua gitu ya. Kita jadikan channel ini sebagai wadah tempat kita saling diskusi, saling berbagi informasi, silaturahmi sesama cat lovers gitu ya. Juga buat kita sama-sama untuk saling belajar, karena saya sendiri juga masih belajar teman-teman. Saya bukan ahlinya, saya bersyukur walaupun ya perkembangan channel ini nggak sepesat seperti channel-channel orang lain gitu ya, tapi saya cukup bersyukur gitu ya. Seenggaknya saya banyak sekali terima komen yang kucingnya sembuh, kucingnya sehat, alhamdulillah kayak gitu ya, saya ikut seneng. Jadi tujuan saya hanya sharing aja. Kalau kucing kalian sembuh, kucing kalian sehat, atau saya bagi tips atau trik dan kalian berhasil menerapkannya dan kalian merasa informasi yang berguna, itu sudah cukup gitu ya. Teman-teman, kali ini saya akan sharing soal obat mencret kucing yang sangat murah, sangat gampang didapat, bisa beli di warung. Jadi judul kita kali ini adalah mengobati kucing mencret dengan obat warung yang murah gitu ya. Karena banyak juga saya terima komen yang nggak cukup budgetnya untuk beli obat-obat yang di apotek, atau memang nggak ada apotek di tempatnya gitu ya. Dulu saya udah pernah sharing soal obat-obat mencret untuk kucing yang biasa saya gunakan. Bagi yang belum nonton, silahkan disimak video yang satu ini. Sana saya rekomendasi berbagai macam obat untuk kucing mencret gitu ya. Siapa tahu ada obat yang kalian belum coba atau kalian mau coba, itu silakan gitu ya. Tapi ingat, cocok atau enggaknya, sembuh atau enggaknya, itu tidak bisa kita pastikan ya, namanya pengobatan ya. Kadang satu kucing yang sakit dengan kucing yang lain yang sakitnya sama, dikasih obat yang sama, belum tentu reaksinya pun sama gitu ya. Jadi cocok-cocokan juga gitu ya. Manusia pun gitu ya, obat cocok-cocokan ya. Yang mau saya sharing kali ini adalah Entrostop teman-teman. Tuh, ini Entrostop tablet, ini untuk orang dewasa, dan ini Entrostop anak yang khusus untuk anak, tapi juga bisa untuk orang dewasa gitu ya. Karena di kemasan juga ditulis ini bisa untuk orang dewasa juga selain untuk anak gitu ya. Di luar sana kan banyak tuh obat-obat mencret di warung, itu banyak ya, merek-merek A, merek B, merek C gitu ya. Saya udah coba merek-merek itu teman-teman, tapi merek-merek itu menurut saya tidak seampuh atau tidak semempan kalau saya pakai merek Entrostop ini gitu ya. Tapi mungkin saya nggak semua merek udah saya coba ya, tapi saya udah adalah sekitar 2-3 merek lain yang saya udah coba. Menurut saya pribadi ini yang paling cocok bagi kucing-kucing saya gitu ya. Sebenarnya saya udah pakai Entrostop ini udah lama teman-teman, udah lama banget, udah bertahun-tahun ya. Tapi saya ragu untuk sharing. Bahkan saya udah pernah bikin video tentang Entrostop ini, tapi saya nggak jadi upload karena saya males dinyinyirin gitu ya. Bilang, wah kucing sakit kenapa berani-beraninya kasih obat warung gitu ya, kenapa kasih obat manusia gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita di klinik pun gitu, dokter hewan pun rata-rata masih pakai obat untuk manusia. Hanya saja dosisnya disesuaikan dengan kucing, atau kandungan-kandungannya disesuaikan dengan apa yang boleh dan tidak untuk kucing kayak gitu ya. Kalau kita tebus obat dari resep dokter juga kan tebusnya di apotek manusia ya, nggak ada apotek kucing ya. Pertama kita bahas dulu yang Entrostop anak ini ya. Menurut saya ini recommended banget teman-teman. Saya juga dulu taunya dari salah satu teman cat lovers juga, udah lama gitu ya. Mungkin diantara kalian ada yang udah terbiasa juga pakai obat ini, cuman kebetulan kalian nggak ngevlog aja gitu ya. Harganya kalau di warung ini kisaran Rp2.000 teman-teman. Murah ya, murah banget dibanding obat-obat lain seperti Lactobi, Nyocolana, Metronidazole kayak gitu ya. Jauh lebih murah ya dibanding obat-obat itu, tapi khasiatnya juga cukup bagus. Nggak bilang ini lebih baik atau ini lebih bagus gitu ya, karena kadang cocok-cocokan, tapi ini menurut saya ini juga cukup ampuh. Isinya ini 10 ml teman-teman. Kandungannya sendiri ini herbal teman-teman, jadi Entrostop anak herbal tulisannya untuk diare. Ini ada jambu biji, ada jahe dan lain sebagainya. Kalian bisa googling aja, menyengat banget aroma jambu biji kayak jus jambu. Rasanya pun manis teman-teman. Mungkin akan berbeda dengan dosis-dosis yang kalian biasa kasih atau teman-teman cat lovers lain biasa kasih, mengingat ini kayak kita ini kasih alternatif gitu, ini bukan resep
dari dokter, juga bukan anjuran dari dokter. Untuk dosisnya sendiri Entrostop Anak ini kalau untuk kucing dewasa saya biasa kasih 1 ml untuk sekali kasih, maksimal 3 kali sehari. Dan untuk kucing kitten saya biasa kasih setengah mili untuk sekali kasih, sama maksimal 3 kali sehari. Dan untuk kucing yang masih kecil atau baby itu biasanya umur di bawah 2 bulan, biasanya saya kasihnya 1/4 mili atau 0,25 mili sekali kasih ya. Untuk pemberian sama masing-masing maksimal 3 kali sehari, jarak pemberian 6-8 jam, tapi itu pemberian maksimal ya. Kalau misalkan sekali kasih atau 2 kali kasih ternyata udah sembuh, udah nggak mencret, udah pupnya udah padat, udah normal, ya stop ya, jangan kasih lagi ya. Hentikan pemberian kalau misalkan malah makin parah atau misalkan nggak ada efeknya setelah 2 hari atau 3 hari nggak ada efeknya, stop ya, coba obat lain kayak gitu ya. Jadi intinya begitu ya, lihat situasi kucingnya sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini nggak ada efek samping apapun gitu ya di kucing-kucing saya, sehat-sehat aja, mengingat ini juga bahan-bahannya herbal gitu ya. Selama kita bijaksana, insya Allah nggak akan ada efek negatifnya sih. Kalau kucing-kucing saya ya sampai sejauh ini bertahun-tahun pakai ini nggak ada efek negatif sih. Yang sembuh ya sembuh aja, nggak ada maksudnya sembuh tapi timbul penyakit lain atau efek buruk lainnya nggak ada sih ya sejauh ini, alhamdulillah gitu ya. Itu tadi untuk Entrostop Anak ya. Dan ini ada Entrostop tablet teman-teman. Nah, Entrostop tablet ini sebenarnya kandungannya ini dari yang saya baca tuh hampir sama aja, cuman ini diramu khusus untuk orang dewasa, bentuknya tablet gitu ya. Ini udah habis malah teman-teman, karena saya udah lama nggak beli lagi ya. Biasanya saya nyetok nih Entrostop ini, saya nyetok Entrostop sirup juga saya stok gitu ya, karena biasanya mencret itu paling sering ya terjadi pada kucing itu mencret, salah makan dikit mencret. Oke, untuk dosisnya sendiri kalau Entrostop yang dewasa ini saya biasanya kasihnya hanya untuk kucing dewasa aja teman-teman. Dosisnya saya mulai dengan 1/4 hingga setengah tablet sekali kasih. Jadi saya lihat kondisi, kalau misalkan kondisinya tuh nggak terlalu parah, saya kasihnya 1/4 tablet. Kalau misalkan parah banget, saya kasih setengah tablet sekali kasih gitu ya. Maksimal saya kasih biasanya cuma 2 kali. Ini informasinya untuk mencret secara umum aja ya gitu ya. Saya nggak mengidentifikasi ini mencret karena A, B, C gitu, bukannya, ini secara umum aja. Mencret apapun itu boleh dicoba dengan Entrostop ini gitu ya, kalau kalian mau coba gitu. Kalau misalkan hari kedua saya kasih ini dan nggak ada perubahan sama sekali, biasanya saya stop, saya nggak akan kasih lagi gitu ya. Jadi lebih ke obat itu saya mencoba gitu ya, karena kita nggak tahu pasti, walaupun kita tahu nih diare obatnya ini, tapi belum tentu kan ini sembuh gitu, belum tentu juga ini cocok gitu ya. Jadi kita harus coba. Kalau misalkan di hari kedua atau ketiga udah nggak ada efek sama sekali, saya kasih obat itu, ya biasanya ganti merek teman-teman, saya ganti produk gitu, ganti obat. Makanya saya punya banyak list obat-obat gitu ya, nggak cuma satu obat. Jadi saya biasanya punya referensi banyak obat, misalkan BCD gitu ya, seperti yang di video ini tadi. Yang namanya sakit bukan hanya kucing ya, manusia pun gitu, nggak bisa jamin satu obat kita coba langsung sembuh gitu ya. Yang namanya ikhtiar ya ikhtiar aja dulu gitu ya. Tapi kalau saya memang kalau lagi ada, saya punya stok Entrostop cair ini atau saya bisa beli Entrostop cair ini, saya biasanya lebih baik saya pakai Entrostop cair ini aja dulu gitu ya. Nah itu untuk anak-anak gitu ya. Bisa juga diimbangin dengan pemberian makanan-makanan yang bisa untuk mengobati mencret seperti tempe, ide kayak gitu ya. Gastro yang khusus untuk mencret itu bisa diimbangin dengan itu juga gitu ya. Lebih bagus ya teman-teman kalau ada ya. Kalau nggak ada ya coba aja dulu obatnya, atau seenggaknya makannya kasih tempe aja dulu gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing saya soal Entrostop ya. Oke teman-teman, semoga informasi yang bermanfaat ya. Makasih yang udah nonton. Follow juga kita di Instagram, ini Only Cat aja. Jaga kesehatan kucing-kucing kalian teman-teman. Ini musim hujan. Biasanya musim hujan ini ya musim penyakit sih. Semoga kalian dan kucing-kucing kalian sehat-sehat aja. Kalau ada yang mau tanyakan atau mau berbagi soal obat mencret versi kalian gitu ya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.